Bagaimana masa depan Palestina? Allah dan Rasulnya mengabarkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Saya ringkas jadi 4 poin. Ini masa depan Palestina menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, jadi ini ringkasan dari beberapa ayat-ayat Allah dan As-Sunnah. Yang pertama, permasalahan Palestina dengan Yahudi bukanlah permasalahan tanah atau batas politik semata. Namun permasalahan Palestina dengan Yahudi adalah permasalahan akidah dan din. Jadi inilah ketetapan Allah. Jadi Allah mentakdirkan pusat kemenangan Islam di akhir zaman, Allah takdirkan di Palestina. Pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, memberikan peringatan pada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila datang hukuman Allah yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Kalangan mufassir, ahli-ahli tafsir menafsirkan saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyasu'u wujuhakum, hingga membuat muram wajah-wajah Yahudi. Artinya mereka shock, ketakutan. Secara psikologis shock, ketakutan. Waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah. At-Taifah Al-Mansurah ini akan kembali memasuki masjid. Artinya At-Taifah Al-Mansurah ini akan kembali menguasai Masjidil Aqsa seperti mereka memasuki kala yang pertama. Waliyutabbiru ma'alu tadbira, dan mereka akan menghancurkan semuanya
yang dikuasainya dengan keras. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah ketetapan Allah. Inilah kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam jagat raya ini. Kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit tanpa tiang ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali menguasai Masjidil Aqsa, kiblat pertama kali kaum muslimin. Dan mereka inilah dipersiapkan oleh Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya. Inilah kalangan mufassir menafsirkan, itulah yang disebut dengan Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah kepada bangsa Yahudi. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, qala Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatil muslimun al-yahud, hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Kalau sekarang Yahudi memerangi kaum muslimin, tapi nanti ada masanya Rasulullah mengabarkan kaum muslimin akan memerangi Yahudi. Sampai-sampai kata Rasulullah, di mana batu di belakangnya ada orang Yahudi, biidznillah, kata Rasulullah, atas izin Allah, batu itu nanti bisa berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, faqtulhu, bunuhlah. Kecuali pohon gharqad. Ini hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, pasti terjadi. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, jadi nanti ada masanya the end of Zionist Empire. Ada masanya tamatnya Zionisme Yahudi internasional, Imperium Yahudi akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Dan itu ketetapan Allah. Allah tegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah itu. Ini sesuatu yang qat'i. Apa kalau dalam bahasa Indonesia, aksioma, tidak bisa diganggu gugat, itu pasti terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat tokoh kaum muslimin yang sangat berpengaruh pada masa Daulah Utsmaniyah, yaitu Sultan Abdul Hamid II. Jadi tepat tanggal 10 Februari 1918 Miladiyah, umat Islam kehilangan seorang pemimpin besar, yaitu Sultan Abdul Hamid II.
Jadi ini Sultan ke-34 pada masa kekhalifahan Turki Utsmani. Allahumma yarham, semoga Allah merahmati beliau. Ini salah satu kontribusi terbesar beliau ialah menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk mempertahankan Baitul Maqdis Al-Muqaddas yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis dari penjajahan Zionis Yahudi internasional. Semoga jasa beliau menjadi inspirasi untuk kaum muslimin, terlebih di Indonesia saat ini. Begitu juga seluruh dunia Islam, untuk ikut membebaskan Baitul Maqdis yang sampai hari ini masih dijajah oleh Zionisme Yahudi internasional. Bagaimana Indonesia? Kalau kita lihat dari sisi historis, Indonesia hutang budi. Kenapa kok hutang budi? Yang pertama kali mendukung, jadi 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, yang pertama kali memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia adalah mufti dari Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini rahimahullah. Allahumma yarham. Beliau adalah mufti Palestina. Kemudian yang kedua adalah Imam Hasan Al-Banna, Allahumma yarham, yaitu tokoh ulama di Mesir. Ini yang kedua yang memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Baru setelah itu usaha yang dilakukan oleh kakeknya Pak Anies Baswedan, yaitu Pak A.R. Baswedan, ketika diutus oleh Presiden Soekarno untuk melakukan lobby-lobby terhadap pemimpin-pemimpin negara-negara Arab di Timur Tengah. Alhamdulillah berhasil. Ini perjuangan kakeknya Pak Anies Baswedan, sehingga akhirnya seluruh pemimpin dunia Arab mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sejarah, sejarah yang tidak bisa dihapus. Oleh karena itu Presiden Soekarno menulis resmi atas nama Presiden Republik Indonesia tahun 1962. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Makanya dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tertulis, segala macam bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu Indonesia secara konstitusi negara wajib berada di garda terdepan untuk memperjuangkan Palestina sampai Palestina merdeka. Dan ini sudah masuk dalam konstitusi negara. Bahkan tahun 1944, 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, Muhammad Ali Thohir, ini seorang pedagang kaya, ya, saudagar kaya Palestina, itu menyerahkan semua hartanya di Bank Al-Arabiyah kepada Presiden Soekarno untuk perjuangan sampai Indonesia merdeka. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Indonesia sampai hari ini masih punya hutang budi kepada Palestina. Makanya jangan kaget
Duta Besar Indonesia untuk PBB senantiasa menegaskan Indonesia akan tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina dalam lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa di PBB. Karena ini sudah menjadi konstitusi negara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, bagaimana masa depan Palestina? Allah dan Rasulnya mengabarkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Saya ringkas jadi 4 poin. Ini masa depan Palestina menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, jadi ini ringkasan dari beberapa ayat-ayat Allah dan As-Sunnah. Yang pertama, permasalahan Palestina dengan Yahudi bukanlah permasalahan tanah atau batas politik semata. Namun permasalahan Palestina dengan Yahudi adalah permasalahan akidah dan din. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi kalau sudah berbicara tentang Bilad Syam, salah satu di antara di situ ada Palestina, itu masuk wilayah akidah, bukan politik, bukan yang lain. Ini masalah akidah dan din, agama. Yang kedua, kesimpulan dari beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, peperangan di Palestina kelak akan menjadi peperangan Islami, ladang jihad internasional. Dan ini adalah sesuatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak, karena itu sudah dinas baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dan bangsa Yahudi sekarang sedang membangun kuburan mereka sendiri. Bahkan mereka yakin akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin itu. Makanya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, hadis yang saya sampaikan tadi itu, ini orang-orang Yahudi di Israel percaya itu. Makanya sekarang di Israel sibuk nanam pohon gharqad. Mereka tahu, mereka yakin. Poin yang ketiga, dari apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, masalah Palestina tidak akan dapat diselesaikan dengan jalur perdamaian. Tidak. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan selain itu, yaitu dengan jihad wal qital. Titik, tidak ada koma. Ini ketetapan Allah dan Rasulnya yang harus kita sikapi dengan sami'na wa ata'na. Kemudian poin yang keempat, apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang siapa yang akan menguasai dan membebaskan Palestina dan bumi Islam lainnya. Rasulullah dalam beberapa hadis-hadis yang sahih dalam Kutubus Sittah, Rasulullah mengabarkan mereka itulah At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kelompok yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini akan dimunculkan oleh Allah di Bilad Syam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, Bilad Syam, bumi Syam, pasca perjanjian Sykes-Picot dipecah jadi 4 negara: Yordan, Palestina, Suriah, dan Lebanon. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, setelah saya mencoba ke lapangan, saya mencoba ke Yordan,
Saya masuk ke kota, ke desa, sampai ke pasar-pasar. Tidak ada harapan. Kemudian saya masuk ke Suriah, hampir 1,5 bulan. Saat peperangan berkecamuk di sana. Tidak ada harapan. Saya masuk ke kotanya, saya masuk ke desa-desanya sampai ke Gunung Jabal Aqrat. Bahkan saya ba'dal subuh dari Jabal Aqrat saya menuju Halq, yang di sana dikabarkan oleh Rasulullah tempat terjadinya malhamah, peperangan antara kaum muslimin dan Rom, yang itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah, yaitu tempatnya di A'ma Audabik. Alhamdulillah saya sampai ke sana sudah menjelang kurang lebih sekitar jam 2 siang. Walaupun mobil yang saya tumpangi itu selip sampai tiga kali putaran, alhamdulillah Allah selamatkan. Itu kanan kiri jurang yang cukup dalam sekali. Alhamdulillah Allah selamatkan. Padahal malam harinya sebelum saya berangkat ba'dal subuh dari Jabal Aqrat ke Halab, itu dua masyayikh, yaitu Syekh Walid sama Syekh Khalid, itu sudah ngerangkul saya, jangan harap pulang ke Indonesia. Artinya apa? Kalau sudah menuju ke sana, wassalam wakalam. Artinya siap mati. Karena saat itu saat-saat peperangan berkecamuk. Tapi alhamdulillah ternyata mati syahid itu anugerah Allah, bukan rekayasa manusia. Walaupun saya bolak-balik mau kena roket, mau kena bom dan sebagainya, tapi hampir-hampir terus gitu ya. Hampir-hampir. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan mati syahid itu anugerah Allah, bukan rekayasa manusia. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya apalagi Lebanon nggak bisa diharapkan. Karena apa? Di Suriah berapa puluh tahun kaum muslimin dijauhkan dari akidah yang sahih pada masa bapaknya Bashar Assad, yaitu Hafid Assad. Kemudian dilanjutkan anaknya yang sekarang ini, Bashar Assad, tokoh Syiah Nusairiyah, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengeluarkan fatwa Syiah Nusairiyah itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, jadi tidak ada harapan, apalagi Lebanon. Akhirnya saya mencoba dari Yordan, balik lagi ke Yordan, berangkat ba'dal subuh menuju jembatan Allenby. Padahal kalau dilihat di peta di Google Map itu dekat. Sampai di jembatan Allenby, kendaraan yang saya tumpangi di stop oleh tentara Israel. Kemudian kendaraan yang saya tumpangi diperiksa dengan alat detektor. Kemudian tas yang saya bawa digeledah dengan todongan senjata. Saya diam saja. Dari ujung rambut sampai ujung kaki saya diperiksa dengan begitu teliti sekali. Alhamdulillah lolos. Saya masuk Palestina sudah hampir menjelang asar. Ternyata apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, benar-benar tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Dan ini persis apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazallu ta'ifatun min ummati 'alal haqq dhahirina aduwwihim qahirina la yadurru man khalafahum illa ma asabahum minal a'wa hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aina hum? Qala bi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Rawahu Ahmad. Jadi senantiasa ada di tengah-tengah umat Rasulullah ini, Allah akan eksiskan, Allah munculkan At-Taifah Al-Mansurah,
kelompok yang akan dieksiskan oleh Allah di atas al-haq, kebenaran. Dan mereka ini, At-Taifah Al-Mansurah ini, akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan mereka tidak merasa terganggu terhadap orang-orang yang menyelisih mereka, menghambat mereka, menentang mereka, kecuali sedikit mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Sampai datangnya keputusan Allah. Artinya sampai datangnya yaumil kiamah, mereka tetap dalam kondisi demikian. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa aina hum? Ya Rasulullah, di mana keberadaan mereka? Rasulullah mengabarkan, ini At-Taifah Al-Mansurah yang paling akhir nanti. Ahli tauhid yang paling akhir zaman. Rasulullah mengabarkan keberadaan mereka, qala bi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis, yaitu di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Jadi inilah ketetapan Allah. Jadi Allah mentakdirkan pusat kemenangan Islam di akhir zaman, Allah takdirkan di Palestina. Pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Bahkan Rasulullah mengabarkan dalam hadis yang lain, manakala ashabur rayatus sud, pasukan pembawa panji-panji hitam itu bergerak dari jantungnya Khurasan menuju Yerusalem, itu tanda akan terjadinya kemenangan Islam di akhir zaman. Karena mereka inilah hamba-hamba Allah yang ada di jantungnya Khurasan. Mereka itulah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pengawal Khalifatullah Al-Mahdi, yaitu Imam Mahdi. Beliau dibaiat nanti di depan Ka'bah. Rasulullah mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih, tempatnya persis antara Hajar Aswad dan Makom Ibrahim, di tengah-tengahnya. Nah, pusat nanti kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kontribusi kita untuk pusat kemenangan Islam di akhir zaman ini? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Jadi nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir, di yaumil kiamah, apa kontribusi kita untuk tempat yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Sehingga start 2014, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, umat Islam Malang Raya, alhamdulillah, sudah berbuat untuk kontribusi untuk tempat kemenangan, pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Saya mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih kepada takmir Masjid Ahmad Yani, kepada jamaah Masjid Ahmad Yani. Saya nggak nyebutkan satu persatu karena saking banyaknya, dan yang sangat mengharukan itu pernah selesai saya memberikan muhadarah di Masjid Ahmad Yani ini, saya pulang, di belakang ada orang yang mepet saya, mendekat ke saya diberi secari kertas ini sama amplopnya. Begitu saya buka di rumah, isinya 60 juta rupiah dari jamaah Masjid Ahmad Yani, bahkan termasuk juga dari Ibu Dr. Iva ya.
yang istrinya Dr. Setio. Termasuk juga jamaah-jamaah yang lain yang nggak bisa saya sebutkan namanya, termasuk Pak Sultan yang jamaah Masjid Ahmad Yani, Pak Muhammad Sultan. Kemudian dari Masjid Angkatan Darat, yaitu Masjid Hidayatul Rahman Rampal, ini nitipkan 18 juta rupiah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai bulan Ramadan kemarin, dana yang sudah kita serahkan untuk perjuangan kaum muslimin Palestina sebesar 1.185.850.000 rupiah. Jadi alhamdulillah pada bulan Ramadan kemarin kita serahkan 50 juta rupiah. Ya, kita serahkan 50 juta rupiah untuk iftar shaim, buka puasa selama bulan Ramadan, ya, di Gaza Palestina. Dan alhamdulillah ini selama 1 bulan kita bisa memberikan support untuk iftar shaim, buka puasa. Jadi sebagaimana Rasulullah mengabarkan, kalau kita memberikan buka puasa itu, Allah akan memberikan pahala seperti orang yang berpuasa, dan Allah tidak mengurangi sedikit pun pahalanya. Di samping kita juga jihad bil mal untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Dan ini Ustadz Abdullah Onim juga ikut masak juga di dapur umum ini. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sampai Ramadan terakhir kemarin kita sudah serahkan untuk saudara-saudara kita di Palestina sebesar 1.185.850.000 rupiah. Dan ini video ketika buka puasa iftar shaim selama bulan Ramadan kemarin. Ini alhamdulillah kita bisa kontribusi, bisa memberikan buka puasa untuk saudara-saudara kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan amanah yang diserahkan kepada kami, baik itu ada yang lewat transfer, ada yang ke pondok, ada yang ketemu di jalan, ketemu di masjid, dan beberapa tempat yang lain, mudah-mudahan semuanya dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh. Dan mudah-mudahan insya Allah itu nanti akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan itu sebagai amal jariah kita, walaupun kita sudah berada di alam barzah, mudah-mudahan itu pahala itu akan terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kita terus, Pak. Jadi majelis-majelis taklim ibu-ibu, baik yang di Malang, di luar kota juga, terus saya sampaikan kita tetap tiap bulan terus mencoba untuk mengumpulkan pendanaan. Bahkan di beberapa majelis taklim ibu-ibu itu dia punya kaleng, punya kaleng di rumah masing-masing khusus untuk Palestina. Jadi biasanya tiap bulan baru di store ke kami lewat Ustadz Abdullah Onim ini. Alhamdulillah Ustadz Abdullah Onim juga ikut masak juga yang selama bulan Ramadan kemarin, ikut juga membagikan. Dan ini beliau ucapkan jazakallah khair, terima kasih yang banyak terhadap kaum muslimin Malang Raya yang ikut juga dalam program iftar shaim, memberi buka puasa selama bulan Ramadan kemarin. Nah, ini beliau nunjuk, ini saya pakai lembaga Yayasan Mujahidin Malang. Jadi alhamdulillah semuanya benar-benar terrealisir, dan selama bulan Ramadan benar-benar itu sangat menggembirakan bagi kaum muslimin. Saya kira gitu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya menjadi amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.